dari kita menjaga sholat berjamaah, ya, yang akan kita dapatkan selanjutnya adalah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu magfirah selebar-lebarnya. Dibuka pintu magfirah selebar-lebarnya, pengampunan dosa dibuka selebar-lebarnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang makfumnya, tak kala imam dia melapaskan membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Nabi, yang bilang amin bukan kita jamaah manusia saja, bukan. Tapi tak kala imam habis mengucapkan Al-Fatihah, yang bilang amin adalah seluruh para malaikat yang ikut sholat di masjid tersebut bersab-sab sampai arasnya Allah. Apa kata Nabi? Barang siapa amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat, digugurkan seluruh dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya. Barang siapa yang amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat, digugurkan seluruh dosa-dosa kita. Kapan kita dapatkan ini? Sholat berjamaah. Sholat sendiri nggak dapat. Ya. Kapan dapat? Sholat berjamaah. Amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang besar, sholat berjamaah. Maka harus betul-betul kita jaga, ya, diampuni dosa-dosa kita. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Cara yang lain dalam sholat berjamaah, cara sholat Nabi, ya, karena kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada 3 cara sholat Nabi yang tidak ada hilafiah, dan kita tidak akan bicarakan hilafiah di sini, ya. Ada 3 cara yang tidak ada hilafiah di dalamnya. Cara pertama apa? Berjamaah. Ini tidak ada hilafiah, ya. Memang harus berjamaah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa iqamis sholati wa itaiz zakah warka'u ma'arakiin. Ya. Dirikan sholat, bayarlah zakat, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, warka'u ma'arakiin. Jadi kita suruh ruku bersama orang-orang yang ruku, bukan ruku sendirian. Ya, ini perintah Allah, sholat berjamaah. Ya, jadi cara yang pertama berjamaah, tidak ada hilafiah, seluruh imam sama. Ya, sunnah. Bahkan Imam Syafi'i sholat berjamaah ini udah sunnah muakkadah. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu sebagai sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Ya, yang kedua apa caranya? Tadi caranya yang pertama berjamaah. Kedua caranya apa? Waktunya. Kapan waktunya? Di awal waktu. Yang seperti saya terangkan tadi, ya, di awal waktu, jangan nunggu azan sebenarnya. Sebelum azan sudah datang. Ya, di awal waktu. Ketiga apa? Tempatnya. Tempatnya di mana? Ini pun tidak ada hilafiah. Tempatnya di masjid. Ya, masjid atau musolah lah seperti itu. Yang penting di mana azan dikumandangkan. Ya, berjamaah di awal waktu di masjid. Ini tidak ada hilafiah. Ini yang harus betul-betul kita jaga, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjaganya? Pertama, cara menjaganya, kita belajar untuk mengajak yang lain juga sholat berjamaah. Ya, ajak saudara kita, tetangga kita, Pak, yuk kita sholat berjamaah.
Ini pertama. Karena apa? Kalau kita mengajak orang lain untuk melaksanakan amal, maka kita akan tercambuk. Tercambuk untuk melaksanakan amal tersebut. Iya. Sama seperti kita melempar bola ke dinding, lempar bola ke dinding, ya, dia akan mantul kepada diri kita. Ya. Semakin kuat kita lempar bola ke dinding, maka semakin kuat juga pantulan itu menerjang kita. Begitulah apabila kita ingin sholat berjamaah itu menjadi identitas kita, kuat kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena kan sholat berjamaah ini berat apa berat? Berat sebenarnya. Berat. Bagaimana cara menghilangkan keberatan tersebut? Bagaimana agar cara kita untuk mendapatkan tambahan kekuatan dari beratnya suatu amal? Pertama, dakwahkan, ajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan amal tersebut. Sholat berjamaah, ya Pak, kita sholat. Ya, mengajak pun banyak cara. Ada yang dengan tangan, ditarik tangannya, ya. Ada yang dengan lisan saja, ya. Ada yang dengan hati saja. Jadi walaupun kita masih belum sanggup dengan tangan, ya dengan lisan, ya Pak, kita sholat sambil jalan ke masjid, ya. Kalau itu pun kita belum sanggup, jangan tinggalkan ke masjid, tetap jalan ke masjid dengan kerisauan hati. Karena apa? Dengan kerisauan hati juga sudah mewakili ajakan lisan kita. Orang yang melihat kita ke masjid, oh dia mau sholat. Yang tadinya nggak ingat sholat jadi ingat sholat. Ini juga dakwah juga namanya, ya, dakwah juga. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, diajak. Ini juga perintah Allah.